Gimana ceritanya seorang anak kecil, anak remaja yang punya cita-cita itu jadi tukang parkir, jadi punya jalan tol, Pak? Nah itulah Pak, saya bilang itu rezeki anak soleh, semua pasti ada campur tangan Allah. Kalau nggak mungkin lah Pak, saya sekolah juga nggak tinggi, tapi mimpi jadi tukang parkir, akhirnya Allah kasih parkir di atas tol kan semuanya. Alasannya dulu, Pak, alasan kenapa pengen jadi tukang parkir, Pak? Karena kan seperti saya katakan, waktu saya sekolah, saya lihat di teman-teman saya di dekat Pasar Baru, belakang Metro Pasar Baru itu, semua teman saya sampai sekarang masih ada yang jadi juru parkir. Jadi saya waktu itu nanya sama dia, lu dapat berapa duit satu hari? Bisa 10.000, bisa 15.000. Well, tahun 70-an. Gede itu 10.000, Pak. Gede, Pak. Makanya saya bilang, tahun 70-an going to 80 kalau nggak salah ya, atau 80. Terus saya mikir gini, waktu itu bakmi semangkuk cuma 300 perak. Iya, 300 perak, betul. Kalau 10.000, which is 33 mangkok saya bisa dapat. Kalau saya satu hari makan 3 kali, berarti saya masih bisa save 30 mangkok. More than enough, mau ngapain lagi gue? Mendingan jadi tukang parkir aja. Waktu itu sekolah kan juga baru SMA gitu kan. Akhirnya sempet nyoba nggak jadi tukang parkir? Enggak sih, cuman ya biasa markirin teman-teman aja, nggak sempat nyoba. Tapi gitu. masa teman-teman terus dimintain, Pak? Kan? Iya, enggak. Jadi kalau parkir mobil, kiri, kanan, teman. Tapi saya sempat jadi supir. Termasuk di Kanada, waktu saya berangkat ke sana, saya supir untuk moving orang-orang yang pindahan rumah, saya sewa truk. Loh, Kanada tuh untuk kuliah, Pak? Untuk kuliah, tapi ternyata nggak habis juga, Pak. Saya ini, semua saudara saya ada yang titelnya 12. Teman-teman saya ada yang S1, S2, S3, cuman saya S Mambo, Pak. Loh, Pak Yusuf itu kuliah di mana aja? Saya di Trisakti pernah, di Jayabaya pernah, ya kan, terus di Untak pernah, terus di Amerika saya pernah, terus di Kanada saya pernah. Tapi ada yang selesai nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Itu kenapa, Pak? Maksudnya saya baca ayahnya Pak Yusuf ini seorang dosen. Doktor dosen gitu. 3 gelarnya atau 4. Kenapa bisa nggak selesai, Pak? Ya gitulah, memang suratan takdir, Pak. Tapi ada sesuatu yang membahagiakan saya. Hariman Siregar kan toko malari itu. Iya, betul. Waktu ayah saya meninggal kan iklan di koran besar-besar. Terus dia bilang, gue ikut berduka cita. Dia manggil saya Alung. Lu, gue ikut berduka cita. Padahal nama saya kan Alun, dia panggilnya Alung. Dia kan, wah saudara lu gelarnya bererot tuh katanya. Bapak lu gelarnya bererot semua, kakak adik lu semua bergelar, cuman lu yang nggak bergelar. Tapi gelar lu yang paling hebat. Maksud lu man, lu ngeledek gue lu. Enggak, itu kan mereka gelarnya dari akademis. Kalau lu kan di situ Haji Muhammad Yusuf Hamka, gelar lu dari Allah katanya. Dia nyenengin saya doang. Nah, tapi orang tua gimana, Pak? Orang tua kan pasti mengharapkan akademis, Pak. Memang orang tua saya dulu kepengen saya jadi dokter, Pak. Iya kan. Tapi saya pikir kalau saya jadi dokter saya nggak jadi sekarang. Jadi makanya saya bilang nggak lulus saya. Andai kan ada salah satu yang lulus dapat gelar, mungkin perjalanan hidup beda, pasti akan berbeda. Karena saya ibaratkan, karena saya nggak lulus, sekolah hukum kagak lulus, sekolah politik kagak lulus, kedokteran kagak. Kalau saya ngerti hukum, mungkin saya akan hati-hati berjalan. Saya ibaratkan diri saya Metro Mini, Pak. Jadi saya dibanding sama Big Bird, sama-sama ke Bogor, walaupun Big Bird mesinnya Mercy bagus, saya jamin saya sampai duluan. Karena apa? Metro Mini kalau dia mau nyodok, dia nggak lihat kiri kanan. Kalau Big Bird selalu mikir kiri kanan. Kalau Metro Mini udah nyampe baru dia lihat kiri kanan. Ada yang bempernya kenangan ya, gitu. Itu kalau dia, jadi ibaratnya, saya mah yang penting asal sampai dulu, nggak usah mikir kebanyakan. Kalau mikir kebanyakan kagak sampai-sampai, Pak. Nah, lahir dari keluarga akademis, akademik. Dari mana muncul keinginan untuk bisnis itu, Pak? Iya, sebenarnya gara-gara nggak dapat uang jajan. Gara-gara uang jajannya dulu, ayah ibu saya boleh bilang pelit, Pak. Kita nggak dikasih uang jajan. Tapi kan artinya kalau pelit tidak hanya ke Pak Yusuf, pasti ke kakak adiknya juga dong. Betul. Tapi kenapa di Pak Yusuf itu jadi tergerak untuk bisnis, mencari uang? Nah, saya waktu itu kebenaran komunitas teman-teman saya itu mamanya buat dagangan es mambo sama dagang asongan kacang-kacang garing gitu, Pak. Nah, jadi kalau anak-anak pulang sekolah, dia berdayakan kami. Ayo mau ambil nggak sekalian dagangin katanya. Jadi kan dia distributor lah katanya. Bawa kita, dan saya bawa. Saya nangkringnya di Masjid Istiqlal situ. Dan pembeli-pembeli saya kebanyakan teman-teman muslim yang sholat di sana. Jadi mungkin karena unik, yang Cina saya, ada satu teman saya lagi Sincing, cuman dia Hitachi, hitam tapi Cina. Jadi nggak kelihatan Cina. Saya yang putih kelihatan Cina. Jadi
setiap teman-teman muslim yang belanja kepada saya dulu kan ada uang ringgitan. Iya. Jadi kalau 10 perak tuh 4 ringgit, Pak. Iya. 1 ringgit tuh 2,5 perak. Jadi kalau mereka beli, 7,5 perak. Terus lebihnya pulangan seringgit gitu, saya kembaliin. Dia bilang, nggak usah dah buat kamu. Saya belajar, itu pola sedekah dari saudara-saudara muslim kita. Sehingga saya hidup dari sedekah orang juga sebenarnya. Gitu. Jadi sehingga sekarang ya kita mulai belajar di situ dari kecil, terima sedekah orang, sekarang kita harus bersedekah untuk orang